selamat datang di kelas matematika. Untuk kelas ini itu akan diampu oleh saya dan rekan saya. Perkenalkan, saya Iko Mangsadu Gunawan dan rekan saya Gusti Putu Surya Govinda Atmaja. Nah, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk materi yang kita pelajari, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, kita akan mempelajari materi persamaan kuadrat. Submateri yang kita bahas untuk pertemuan pertama ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di sini apabila kalian ingin ada pertanyaan, itu tinggal tanyakan langsung ya, jangan ragu untuk bertanya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kita akan belajar mengingat terlebih dahulu materi yang telah kalian pelajari di kelas sebelumnya, yaitu adalah materi tentang persamaan linear. Jadi, persamaan linear itu adalah persamaan yang paling sederhana yang kalian miliki. Sebagai contoh, persamaannya adalah 2x kurang 4 sama dengan 0. Oke, ada yang bisa menjawab berapa nilai x yang memenuhi persamaan tersebut? 2, Kak. Oh iya, benar. Jadi x yang memenuhi itu 2, itu mudah didapat ya. Jadi kalau kalian coba 2 kali 2 kurang 4 itu nilainya 0. Nah, tapi persamaan linear itu tidak cukup untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada di matematika. Nah, sebagai contoh masalah 1 dan masalah 2 itu menggunakan persamaan kuadrat. Oke, di sini secara khusus kita akan belajar yang pertama itu adalah menyelesaikan persamaan faktor, yang kedua adalah menggunakan metode faktor untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, dan yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan kuadrat yang cukup sulit untuk difaktorkan secara langsung gitu. Nah, di sini terlebih dahulu untuk mempelajari suatu materi baru itu terlebih dahulu kita harus paham definisi dari materi tersebut. Nah, di sini persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jadi kalau kalian menemukan persamaan bentuk ini, ya itu persamaan kuadrat. Nah, tapi isi syarat yaitu a-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0, maka dia adalah persamaan linear. Oke, di sini ada 4 contoh persamaan. Ada yang bisa memberi jawaban. Yang mana saja yang merupakan persamaan kuadrat? 2 persamaan terakhir. Iya, jadi 2 persamaan terakhir. Persamaan pertama dan kedua ini mudah ya, karena kalian sudah menemukannya di persamaan linear, sedangkan yang ketiga dan keempat merupakan persamaan kuadrat. Oke, menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, secara umum ada 3, yaitu adalah pemfaktoran langsung, melengkapi kuadrat sempurna, dan menyelesaikan dengan rumus kuadrat. Nah, di sini secara umum itu kita menyelesaikannya itu adalah mencari suatu bilangan P apabila disubstitusi itu memenuhi persamaan tersebut. Nah, P ini disebut dengan faktor dan X min P-nya itu disebut P itu disebut dengan akar, X min P-nya itu disebut dengan faktor. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran langsung. Nah, ide utama dari metode ini adalah merubahnya ke dalam bentuk perkalian dari 2 persamaan linear, yaitu X tambah P kali X tambah Q. Nah, misalkan kita diberikan suatu persamaan kuadrat. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memecah nilai B menjadi 2 bilangan B1 dan B2, sedemikian sehingga hasil jumlahnya adalah B dan hasil kalinya adalah A kali C. Seperti itu. Jadi B1 kali B2 sama dengan A kali C. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 2 kelompok dan kita faktorkan. Begitu. Nah, mungkin agak rumit untuk memahami langkah-langkah. Mari kita mulai ke contoh persamaannya. Nah, ini misalkan kita diberikan persamaan 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ingat langkah pertama itu kita memecah nilai B. Dalam hal ini nilai B adalah 9 ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari 2 bilangan. Apabila dijumlahkan nilainya adalah 9 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 8. Ada yang bisa menjawab 2 bilangan itu apa saja? 8 dan 1. Oke, benar. Jadi 8 dan 1 karena kalau dijumlahkan 9 dikalikan hasilnya 8. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 kelompok yaitu ini dan juga ini, begitu. Nah, di sana untuk kelompok pertama kita faktorkan nilai X-nya menjadi X dikali 2X tambah 1 dan yang kelompok kedua 4-nya dikeluarkan dikali 2X tambah 1.
Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif menjadi X tambah 4 dikali 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk pemfaktorannya sendiri kita tidak bisa sembarang menggunakan angkanya. Jadi, sebagai contoh ini kita bisa saja mengeluarkan 2. Jadi ini adalah 4X tambah 2. Nah, tetapi nanti kita tidak bisa menggunakan sifat distributif. Nah, itu perlu hati-hati di sana. Nah, selanjutnya dengan persamaan linear, berarti kan nilainya X tambah 4 sama dengan 0, atau 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh kalau kalian sudah belajar persamaan linear, X-nya itu min 4 dan X-nya sama dengan min setengah. Oke, mungkin kita perlu bahas contoh lagi satu. Oke, misalkan kita punya persamaan yaitu adalah 3X kuadrat tambah misalkan adalah 7X ditambah 2 begitu, sama dengan 0. Oke, ada yang bisa menjawab berapa bilangan yang dijumlahkan 7 dikalikan adalah 6? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin perlu saya bantu, yaitu adalah 6 dan 1. Jadi ini 6X tambah X begitu. Nah, selanjutnya kita keluarkan 3X dari persamaan menjadi X tambah 2. Nah, di sini dikeluarkan cuma 1 saja. Nah, di sini X tambah 2. Nah, di sini kita peroleh dengan sifat distributif, yaitu 3X ditambah 1 dikalikan X tambah 2. Nah, dari sini dengan menggunakan persamaan linear kan, X tambah 2 sama dengan 0 atau 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh X-nya min sepertiga atau X-nya sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal latihan yang bisa kalian coba. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita, mungkin kita kuis dulu. Kuisnya akan dilaksanakan berkelompok dan linknya akan dikirimkan di chat. Nah, kalian bisa login ke link tersebut menggunakan nama kalian. Oke, apa linknya sudah terlihat? Nah, sudah lah. Oke, bisa dikasih reaction nih yang sudah terlihat. Oke. Oke, udah 2 nih yang masuk. Ada 2 tim ya, jadi ini ke assign Acak ya. Masih di mute, Kak? Oke, jadi untuk soal nomor terakhir, itu kita bisa memodelkannya dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu 5 tambah dari A kuadrat sama dengan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk metodenya itu kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi, saya tunggu di pertemuan berikutnya, dan semoga kalian masih tetap semangat. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan dengan baik. Oke, teman-teman. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang bisa berikan hal singkat nggak apa yang didapat dari pertemuan hari ini? Mungkin Mas Ariel, kira-kira tadi belajar apa aja nih? Iya, tadi saya dapat pembelajaran tentang materi persamaan kuadrat dan cara menyelesaikannya ya, yang bagi saya itu merupakan hal baru karena tidak diajarkan di sekolah. Oke, terima kasih Mas Ariel. Baik, jadi kita udah belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat melalui metode pemfaktoran. Tapi nggak semua persamaan kuadrat ya bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Oh iya, udah ada lembar kerja di Google Classroom-nya, bisa diakses juga, seperti itu. Silakan teman-teman akses untuk latihan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini berarti kita sudahi ya Kak Sadu ya? Ya, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Nah, karena kita tadi memulainya dengan doa, maka kita akhiri pertemuan kali ini juga dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, sekian dari kami berdua, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.